Cie, dua, tiga. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang cerita kesuksesan Djamaluddin Malik, Bapak Industri Film Indonesia yang berasal dari Kota Padang. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dun Sanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Laju-laju perahu, laju-laju sekali ke Surabaya, biarpun lupa kain dan baju. Sejarah perfilman Indonesia selama ini nyaris selalu dominan dibicarakan lewat sosok Usmar Ismail, tokoh yang diakui sebagai bapak perfilman. Padahal, ada banyak nama yang juga punya kiprah besar. Mereka turut membentuk wajah awal perfilman Indonesia setelah kemerdekaan. Djamaluddin Malik adalah salah satunya. Jika Usmar Ismail diakui sebagai bapak perfilman, Djamaluddin Malik pun diakui sebagai bapak. Namun ada imbuhan kata lain dalam gelarnya, yakni Bapak Industri Perfilman Indonesia. Ada bapak perfilman, ada bapak industri film nasional. Apa bedanya? Usmar Ismail adalah sosok yang dianggap sebagai pelopor, di mana kiprahnya diakui dalam wilayah sinematik. Karyanya, Darah dan Doa, pada 1950, dicatat kemudian sebagai film Indonesia pertama, sebagai perwujudan awal estetika dan semangat perfilman nasional. Film itu juga menunjukkan ide mendasar sinema Indonesia, yakni film sebagai bagian dari media kebudayaan sekaligus perjuangan nasional. Akan tetapi, Usmar Ismail menyisakan lubang. Sejauh mana sebuah film memberi penghidupan bagi para pelakunya? Berapa nilai film berkualitas yang tak bisa didistribusikan kepada penonton luas? Di wilayah inilah Djamaluddin Malik memberi sumbangsih tak ternilai. Dia melengkapi yang belum tergarap oleh Usmar Ismail itu, dengan memberi nafas industrial pada sinema Indonesia. Dia mendirikan perusahaan film, memproduksi serta berbisnis lewat sinema. Berkat kepeloporan Malik, perfilman Indonesia hari ini menjadi sebuah industri, di mana kreativitas dan siasat dagang berjalan beriringan, menghidupi para pembuat film, aktor, maupun tenaga produksi di dalamnya. Industri ini kemudian berkembang menjadi ekosistem dari apa yang dirintisnya. Kini, puluhan tahun telah berlalu. Insan perfilman hari ini adalah mereka yang bergerak dalam lingkar industri, berada di antara gagasan kreatif dan kepentingan ekonomi. Karena perannya dalam meletakkan dasar industri perfilman Indonesia, Djamaluddin Malik adalah tonggak sejarah perfilman Indonesia. Ya, para pengkaji sejarah film pun sepakat menyebutkan Usmar Ismail dan Djamaluddin Malik sebagai dui tunggal dalam sejarah perfilman Indonesia. Karena itu, merayakan Hari Film Nasional, kuranglah afdal tidak menyinggung sosok seorang Djamaluddin Malik. Kiprah pedagang seni. Berasal dari keluarga bangsawan di Padang, Djamaluddin Malik adalah seorang pebisnis. Bukannya seniman yang kebetulan berdagang, melainkan pedagang tulen yang membaca potensi dunia seni untuk dijadikan industri. Sebelum terjun ke dunia seni, Malik sudah sukses sebagai seorang pengusaha. Dia berhasil mengumpulkan modal dari bekerja di perusahaan pelayaran Belanda, lantas membangun perusahaan sendiri di bidang yang lebih luas lagi, dari pelayaran hingga tekstil. Jalan dagang itu ditempuh Malik di masa pra-kemerdekaan Indonesia. Perang dan revolusi kemerdekaan membuat sektor perdagangan mengalami dinamika. Pada masa inilah, Malik mulai melirik dunia seni. Terlepas apa sebenarnya misi Malik, pada masa revolusi, seni memang menjadi produk yang bisa bergerak lebih leluasa. Mula-mula, dia membeli kelompok sandiwara Bintang Timoer dan Panjawarna dari pengusaha Tionghoa. Grup ini aktif berkeliling menggelar penampilan sandiwara, dari Jawa, Sumatera hingga Kalimantan. Bahkan tak jarang juga menghibur laskar pejuang di kamp-kamp revolusi. Pada masa itu, sandiwara memang sangat populer bagi rakyat. Situasi bisnis berkembang seturut berubahnya situasi politik, dari masa revolusi kemerdekaan ke revolusi sosial dan budaya pada era 1950-an. Pertunjukan sandiwara perlahan dianggap tak lagi terlalu menarik bagi rakyat Indonesia. Otak dagang Malik pun dipaksa kembali berputar. Ketika pamor sandiwara menurun, dia memikirkan berbagai cara untuk tetap bisa menghidupi anggota kelompok sandiwaranya. Maka, muncullah pikiran untuk membawa aktor-aktor panggung itu ke film, dengan mendirikan perusahaan film Persari. Persari, kependekan dari Perseroan Artis Indonesia, berdiri pada tahun 1951, tak jauh berjarak dengan Perfini yang didirikan Usmar Ismail.
Melansir laman Ensiklopedia Sejarah Indonesia, perusahaan film swasta awal di Indonesia ini bermarkas di Polonia, Jatinegara. Mula-mula, perusahaan ini terbilang melarat. Produksi film pertamanya yang disutradarai oleh Ratna Asmara, Sedap Malam, dengan alat produksi yang serba terbatas. Namun, sepak terjang Malik sebagai pengusaha yang juga dekat dengan kalangan elit politik, termasuk aktif di Badan Nahdlatul Ulama, NU, membuatnya mudah mendapatkan pinjaman modal. Dari lobi sana-sini, akhirnya Persari mendapat modal yang cukup untuk membuat studio produksi lengkap, yang kemudian hari menjadi rumah produksi paling produktif di masanya. Big Boss, Persari. Sebutan Bapak Industri Film Nasional, bagi Jamaluddin Malik membawa konsekuensi pemaknaan yang agak problematik. Ini berihwal dari sosoknya yang kadung dianggap sebagai pelopor yang menggerakkan konsep film nasional sebagai industri. Padahal dalam sejarahnya, ada banyak pengusaha Tionghoa sebelum Malik yang telah menjalankan bisnis film. Namun narasi sejarah seringkali dibentuk oleh proses politik, dalam hal ini politik nasionalisme. Pada era 50-an itu, posisi Malik sebagai orang Minang boleh dikata lebih menguntungkan. Membuat sosoknya dianggap lebih sah sebagai pribumi dibandingkan para pengusaha Tionghoa. Karena itu, Malik cenderung berada di pusat dialog kebudayaan Indonesia, dan usahanya dianggap bagian dari pembentukan wajah perfilman nasional. Terlepas dari sebutan itu, kiprah Malik memang besar bagi industri perfilman Indonesia. Lewat Persari, dia telah memproduksi lebih dari 50 judul film. Beberapa di antaranya yaitu film pertama Sedap Malam, 1951, Rodrigo de Villa, 1952, Tabu, 1953, hingga Lewat Jam Malam, 1955, yang berkolaborasi dengan perusahaan besutan Usmar Ismail, Perfini. Lewat rumah produksinya, Malik turut membesarkan nama artis-artis film seperti R.D. Mochtar, Sukarsih, Ismet M. Nur, Nurbaini Jusuf hingga Neti Herawati. Sebagaimana disebutkan, Malik adalah seorang pedagang. Maka itu, perusahaan filmnya pun digerakkan dengan haluan komersialisasi. Praktik-praktik komersialisasinya mulai dari aspek pembentukan citra artis hingga promosi film di berbagai media massa. Malik adalah seorang big boss di kalangan para artis film pada era 50-60-an. Kehidupannya cukup glamor, bak pengusaha film di Hollywood. Totot Indrarto dalam buku Merayakan Film Nasional terbitan Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2017, menggambarkan bagaimana Persari dijalankan dengan konsep pemain bintang. Malik yang berumah di Menteng, tulis Totot, memperlakukan para pemain utama di filmnya layaknya bintang Hollywood. Bahkan, dia tak enggan memodali para artisnya untuk bisa tampil glamor, menunjukkan betapa menariknya dunia film kepada masyarakat. Langkah ini tak terkecuali dengan membelikan mobil hingga menalangi untuk pembelian rumah di kawasan elit bagi para pemeran. Malik sendiri mengendarai sebuah sedan Chevrolet, jenis kendaraan yang sangat mahal pada masa itu. Singkatnya, sebagai pebisnis, Malik berkaca pada cara-cara Hollywood dalam membesarkan industrinya. Perusahaannya dikelola dengan cara-cara modern, layaknya Metro-Goldwyn-Mayer di Amerika Serikat. Studionya luas, memiliki fasilitas serba lengkap. Karenanya, tumbuh persepsi tentang dunia film yang glamor lewat sepak terjang Malik. Bagi para pelaku film masa itu, bekerja bersama Persari adalah suatu kebanggaan, membawa mereka naik kelas. Dengan kemampuan finansial yang baik, manajerial dan promosi yang maju, Persari menjadi rumah produksi paling sukses dan produktif di masanya. Setidaknya, ada 6-7 film dibuat setiap tahunnya. Kiprah bos besar dengan perusahaannya Persari dicatat sebagai gelombang signifikan bagi perkembangan film nasional. M. Fajar Yulia Fahmi dalam kajiannya bertajuk Dinamika Perfilman Indonesia tahun 1940 hingga 1966, Jurnal Avatara Volume 12 nomor 3 tahun 2022, mencatat, Persari merupakan penyumbang paling banyak judul film nasional di masa-masa produktifnya. Dari 41 film yang diproduksi di tahun 1952, 12 diantaranya adalah film-film Persari. Otak dagang terus berputar. Pergerakan Malik tak berhenti di produksi film saja, ia kemudian merambah lini bisnis distribusi film, turut mengimpor film-film mancanegara untuk bioskop-bioskop Indonesia. Meski aktivitas bisnisnya itu kemudian dicap oleh sejumlah nasionalis kontraproduktif dengan cita-cita nasionalisme, komersial dan idealis. Posisi Jamaluddin Malik dan Usmar Ismail dalam sejarah perkembangan film nasional cukup unik. Keduanya seolah berada dalam kutub yang berbeda. Malik dengan Persari dianggap sekadar mengkomersialisasi film. Di sisi lain, Usmar Ismail dengan Perfini, perusahaan film nasional Indonesia, dianggap idealis dengan segala pesan perjuangan nasional di dalamnya.
Yang tak boleh dilupakan, Jamaluddin Malik adalah salah satu orang yang mengusulkan agar tanggal dimulainya produksi film Darah dan Doa karya Usmar Ismail sebagai Hari Film Nasional. Sekian mungkin sedikit cerita tentang cerita kesuksesan Jamaluddin Malik, bapak industri film Indonesia yang berasal dari Kota Padang. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.